Oke, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue di sini Aaron RZ. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar mengenai RPM lagi part 2. Jadi sebelumnya banyak juga yang menanyakan mengenai RPM. Di part 1 gue udah sempat jelasin lebih kepada gear 1 berapa, gear 2 berapa. Nah, sekarang gue akan bahas hal yang belum gue jelasin di RPM part 1. Oke, yang part 2 gue akan ulang lagi. Untuk RPM itu motor kopling terutama atau motor yang 150 cc ke atas biasanya udah ada pemisah antara RPM sama speedometer. Kalau yang motor yang 100 cc kayak Supra atau 125 cc itu biasanya nggak ada. Oke, gue akan jelasin lagi. Sini namanya indikator RPM, ini namanya speedometer. Speedometer itu untuk mengukur kecepatan kita. Kita bisa berlari atau menempuh jarak berapa kilometer dalam berapa jam. Karena ini satunya kmh ya. Kalau misalnya di sini, ini kmh ini kilometer per hour atau kilometer per jam. Misalkan di sini 20 km, berarti kalau gue stagnan terus 20 km di jarumnya nyentuh ke sini 20, gue akan bisa menempuh 20 km dalam sejam. Syaratnya gue harus berjalan 20 km terus stagnan, nggak boleh naik turun. Tapi kalau jalan raya kan nggak mungkin, jadi ya bisa turun, bisa juga naik tergantung kecepatannya. Jadi ini adalah indikator kalau stagnan terus nggak berubah sama sejam, kecepatan sama, bisa mencapai 20 km per jam. Oke, ini untuk RPM. Nah, RPM itu sendiri adalah putaran mesin. RPM itu artinya revolution per menit. Jadi putaran mesin dalam 1 menit. Ini kali 1000 menandakan 1000 RPM. Berarti misalkan di sini 1 menandakan 1000 kali muter mesinnya dalam 1 menit. Oke. Nah, ini sama ini bedanya adalah ini kan untuk jarak tempuh, ini itu adalah putaran mesin. Oke. Nah, tujuannya RPM itu apa sih? Tujuannya itu adalah untuk kita bisa lebih mengetahui detail mengenai putaran mesinnya. Oke, sekarang hal yang berikutnya adalah gue mau jalan dulu sebentar. Nah, tadi gue udah jelasin sedikit ya perbedaan RPM sama speedometer. Kalau RPM itu untuk mengukur putaran mesin, berapa kali muter mesinnya selama 1 menit per menit. Kalau si speedometer ini, speedometer untuk mengukur jarak tempuh. Berapa jarak tempuh yang bisa kita hasilkan dalam 1 jam. Oke. Nah, sekarang ada beberapa hal yang mau gue kasih tahu. Yang pertama adalah ketika kalian berjalan, pernah nggak sih kalian ngeliat misalkan kalian di gear 1 atau gear 2 itu kalian ketika mau menempuh jarak speed tertentu ya, misalkan contoh gue sekarang di speed 2, gue sekarang di speed 2 itu di RPM 5000 gue bisa dapat 30-an km per jam. Oke. Jadi gear 2 5000 RPM itu di 30-40 km per jam. Nah, sekarang gimana kalau gue ganti ke gear 4? Oke, coba ya. Oke. Kalian bisa lihat di sini dengan kecepatan yang sama 40 km per jam, gue hanya butuh 4000 RPM ke bawah. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Simpelnya adalah ketika kalian lagi bawa motor, RPM itu sama kecepatan itu berpengaruh. Jadi kalau mau dibilang simpelnya adalah gear yang rendah, gear 1 atau gear 2 itu gampangnya adalah mesin yang muter ban. Kalau gear tinggi itu ban yang muter mesin. Oke. Itu sederhananya. Sekarang gua kasih tau prakteknya tadi. Kalian bisa lihat di gear 2 itu gua bisa menempuh 40 km per jam tapi butuh 5000 RPM, ya kan? Kalau udah gear 4 tadi gua hanya butuh 4000 RPM ke bawah untuk mencapai kecepatan yang sama. Itu tadi gua bilang kenapa di gear rendah itu kita mesin yang muter roda. Jadi mesinnya muternya kencang sampai 5000 RPM tapi dapat speednya cuman 40 km per jam. Sedangkan ketika di gear yang 4, gear lebih tinggi, itu kecepatan 40 km per jam kita hanya butuh 4000 RPM ke bawah. Buat ngetes ngirit juga, aku juga seringnya gitu sih. Lari berapa, RPM berapa, di part 1 ada. Nah, untuk RPM tadi itu gear yang rendah mesin muter roda, kalau gear tinggi itu roda yang muter mesin gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah gue mau kasih tahu, wah ini mama ngapain sih? Nah, ada satu hal lagi yang mau gue tahu soal RPM itu adalah mengenai si indikatornya. Nah, indikator ini di mana sih? Indikator untuk roda itu ada di depan, di ban depan. Kalau untuk RPM itu di mesin atau ban belakang, ya kan? Itulah kenapa kalian kalau mau coba itu
ban depan kalian coba kalian angkat atau kalian standar atau di pedok lah ya. Pokoknya diangkat ban depannya, terus kalian putar coba roda depannya. Nggak usah dinyalain mesin, kalian putar roda depan. Kalian nanti akan lihat kalau speedometer itu akan berjalan, tapi RPM-nya nggak jalan. Kalau untuk ban belakang sebaliknya, coba kalian putar ban belakang atau kalian standar lah, pada berdiri kayak atau di pedok, gear netral, gear 1 gitu, pokoknya di pedok, kalian putar manual kalau enggak, karena kalian lihat ketika kalian gas itu yang muter itu adalah RPM-nya, speednya nggak jalan, ya kan? Itu tadi gue bilang kalau RPM itu indikatornya di mesin kan, RPM, revolution per minute, putaran mesin, makanya pakainya ban belakang karena ban belakang itu nyatu sama mesin dengan rantai ya kan, mesin ada rantai ke ban belakang itu RPM. Kalau ban depan itu mengaruhi ke speedometer, makanya dia pakai kabelnya itu atau sensornya di depan gitu. Jadi buat pembeda, karena kalau misalkan digabung pun nanti akan bisa jadi ngaco. Kenapa? Karena ketika kalian lagi standar motor atau lagi benerin rantai, itu kan ban belakang pasti muter. Nah itu bisa pengaruh juga ke odometer di sini. Odometer itu adalah jarak tempuh yang sudah kalian lalui bersama ini motor dalam waktu tertentu gitu. Kayak misalnya gue 39.043, yang artinya gue sudah menempuh 39.043,8 km dengan motor ini gitu. Nah temponya berapa lama ya itu tergantung kalian gitu. Oke, jadi semakin cepat kilometer ini jalan, ini speedometer jalan, ini akan muter di sini nih. Dia satuannya per 10 ya, jadi dari sini 1 sampai 9, nanti kalau udah sampai 0, yang sebelah sini maju gitu. Ntar gue kayak mesti berhenti dulu deh. Oke, gue berhenti. Ini adalah closing ya. Jadi kalau yang untuk masalah dari speedometer, jadi ini kan ada indikatornya nih, puluhan ribu sampai 9999. Jadi ini 9, ini kan udah mau 0 nih. Nah ketika 0, gue maju, ini jadi 4. Ketika ininya udah 0 lagi, ini udah 9, ini udah 9, nanti maju lagi, ini ganti. Jadi bertahap dari sini ke sini, dari satuan, puluhan, ratusan, sampai puluhan ribu gitu. Jadi itu ya teman-teman untuk mengenai RPM kali ini, semoga bermanfaat. Jadi intinya itu RPM itu beda ya sama speedometer, sama kilometer beda. Kilometer itu buat mengukur, speedometer itu untuk mengukur kecepatan laju motor. Kalau RPM itu untuk mengukur putaran mesin. RPM itu di belakang sensornya di mesin dengan rantai. Kalau kecepatan speedometer itu di ban depan. Oke. Itu teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you next time and have a nice day. Bye bye. Berapa menit juga? 8 menit, weh mantap.